Shalom, saudaraku. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Mari saudaraku, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita sambut dengan doa. Kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Kristus, sungguh Engkau baik ya Tuhan. Biarkan kami benar-benar menerima yang terbaik, karena Engkau yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk itu Tuhan, persiapkanlah kami dan tuturlah kami, ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengurapan-Mu, biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan yang lebih lagi daripada-Mu. Mari ya Tuhan, bukakan kami akan kebenaran-Mu dan tutur kami dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu terutama yang Kau mau pakai ya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu. Dan mari ya Tuhan, Engkau yang persiapkan, Engkau yang tabiskan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, kita harus percaya bahwa Tuhan kita sudah mati bagi kita, Tuhan sudah berkorban untuk kita. Untuk itu saudaraku, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita ya saudaraku, supaya kita benar dan kita layak untuk menerima perjamuan yang benar-benar sebenarnya memerdekakan hidup kita, melepaskan kita dari hukuman maut, hukuman penderitaan, hukuman-hukuman yang di dunia ini saudaraku ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh, karena saudaraku firman-Nya dari 1 Korintus 11 saudaraku, dari ayat 17 sampai 34 ya saudaraku, supaya kita benar-benar memperhatikan ya saudaraku, bahwa di dalam perjamuan kudus kita tidak mementingkan dunia lagi, tetapi memang kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, mau bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam penderitaannya, dalam semua yang Dia kerjakan ya untuk kita semua. Untuk itu kita yang mau diberikan tubuh Yesus, yang mau diberikan darah Yesus, kita harus sungguh-sungguh siap. Karena apa? Saudaraku, kalau kita nggak siap, saudaraku, di sini ada yang menyalahgunakan atau tidak layak ya saudaraku untuk menerima perjamuan itu, sehingga menjadikan bukannya merdeka, bukannya lepas, bukannya sembuh, tapi malah sakit, malah menderita, malahan juga nggak baik. Kenapa? Karena tidak layak, karena tidak berkenan. Untuk itu mari saudaraku kita perhatikan ayat-ayat ini ya, karena di sini dikatakan dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Saudaraku, ini kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam atau dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita. Jadi saudaraku, kalau bertemu kita hanya mendatangkan yang nggak baik, ya untuk apa? Kita bertemu untuk mendatangkan yang baik, saudaraku ya. Kita bersekutu untuk mendatangkan, untuk menerima yang baik. Untuk itu kita harus perhatikan, nomor satu, dalam persekutuan kita, ya apa yang kita kerjakan dalam persekutuan kita, dalam ibadah kita, ya dalam perjamuan ya saudaraku ya, supaya benar-benar kita memperhatikan, supaya nomor satu yang kita utamakan adalah dalam pertemuan kita, dalam perjamuan kita adalah untuk menerima yang baik, untuk mendapatkan yang baik ya saudaraku ya. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Saudaraku, dalam pertemuan pasti ada perpecahan ya saudaraku, pasti ada salah paham, pasti ada juga yang nggak baik. Tetapi kita harus fokusnya kemana ya saudaraku? Kita harus tahu ya dalam berjemaat, karena di sini sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Memang itu pasti akan terjadi ya saudaraku, apapun itu yang katakannya salah paham atau mungkin pertengkaran atau apapun itu saudaraku, itu pasti akan ada. Tapi kita saudaraku harus tahu itu, bahwa disitulah kita sebagai orang-orang yang percaya untuk bertekun itu memang ada ujiannya saudaraku. Siapa yang bisa bertahan ya? Dan ingat saudaraku, dalam perkumpulan kita, dalam persekutuan kita, yang kita cari nomor satu adalah kebaikan saudaraku ya. Kebaikan. Kalaupun ada perpecahan saudaraku, kita harus tahu, karena di situ dikatakan sekalipun itu harus terjadi, saudaraku harus tahu, karena tetap yang tidak baik adalah yang mengadakan atau yang berseteru itu yang tidak baik ya saudaraku ya. Sebab di antara kamu ya, di situ dikatakan di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudaraku, ya perhatikan ya saudaraku. Jadi di sini ya setiap
kita ya makan makanannya sendiri, maksudnya apa saudaraku ya? Memang kita benar-benar tidak membuat sesuatu yang nggak baik. Jadi nggak bikin yang nggak baik yang salah saudaraku ya, tapi tidak menjadi rakus, tidak menjadi juga serakah, tidak menjadi yang lebih buruk dalam pertemuan-pertemuan karena kitanya yang nggak tertib, karena kitanya yang nggak bisa diatur, atau bahkan juga saudaraku kitanya sendiri yang tidak mengerti tentang perkumpulan-perkumpulan yang benar, sehingga salah dalam perkumpulan pun salah saudaraku, dalam pertemuan juga salah saudaraku ya, sehingga mungkin terjadi sesuatu yang nggak baik karena apa saudaraku ya? Ada orang mungkin dalam perkumpulan itu ada yang mementingkan makanan saja, ada yang mengutamakan oh ya kita berkumpul untuk makan, berkumpul untuk melakukan hal-hal yang duniawi, bisa dibilang karena lapar saja, karena saudaraku karena haus saja. Tetapi itu bukan bicara lapar dan haus akan kebenaran, tapi hanya bicara lapar dan haus akan dunia, yaitu makanan yang biasa yang bikin mabuk, yang bikin saudaraku rakus, bikin nggak baik ya. Makanan dunia itu kalau dikerjakan pun nggak baik juga saudaraku, jadinya nggak baik. Jadi itu dalam pertemuan yang salah itu karena memang orang hanya membutuhkan dunia. Jadi lapar dunia, haus dunia, bukan lapar, haus dan akan Tuhan. Contohnya mungkin juga saudaraku dalam perjamuan di sini, dalam perkumpulan di sini yang dikerjakan itu yang jasmani, saudaraku, hanya urusan dunia semuanya. Mungkin makan minum dunia, mungkin harta dunia atau apapun yang bersifat dunia itu yang dikerjakan, padahal yang baik di sini saudaraku untuk bertahan dalam iman. Tahan uji di sini dalam iman saudaraku, supaya ketika kita berkumpul itu tahan, karena memang saudaraku mencari kebenaran, mencari hidup yang sesungguhnya, bukan mencari dunia ya, mencari yang kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang seperti orang-orang pada umumnya, yaitu hanya mencari kebutuhan sesaat yang fana, yang dunia saudaraku, sehingga saudaraku itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kenapa? Ya banyak orang akhirnya ya memang datang ibadah, datang perjamuan, tapi hanya membutuhkan apa? Oh ya supaya saya sukses, supaya saya mungkin berhasil, supaya saya mungkin kenyang, atau bahkan yang lain-lainnya, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Saudaraku, datang kepada Tuhan, bersekutu dalam Tuhan, yang kita pentingkan kebaikan untuk hidup yang akan datang, yang kita pentingkan kebaikan, kebenaran untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga hidupnya bukan lagi pusing atau mengurusi dunia ini, hanya kebutuhan perut aja saudaraku, hanya kebutuhan minum saja saudaraku, yang duniawi yang sebenarnya, dan tidak mendatangkan kebaikan, hanya mendatangkan keributan, mendatangkan perpecahan, mendatangkan sesuatu yang nggak baik. Saudaraku, sebenarnya kita harus tahu ya saudaraku, orang-orang yang hidup benar itu bukan mengutamakan dunia, tapi mengutamakan kebenaran. Walaupun kadang-kadang lapar sedikit, walaupun kadang-kadang haus, tetapi untuk kebenaran kita harus bertahan, untuk kebenaran kita harus kuat, untuk kebenaran kita harus tahan. Walaupun mungkin kita salah paham dengan orang lain, mungkin kita juga kelaparan, mungkin kita juga menghadapi segala sesuatu yang mungkin udah penting sekali, maksudnya ya urgent saudaraku, yang bisa dikatakan ya darurat. Tapi saudaraku, benar-benar kita harus mengutamakan, kalau bicara hidup dengan Tuhan, utamakan kebenaran. Jangan utamakan daging, jangan utamakan saudaraku makan, jangan utamakan saudaraku hanya harta duniawi, tapi utamakanlah yang justru yang kekal itu. Utamakan yang kekal, utamakan yang benar. Jadi jangan saudaraku mengutamakan makan minumnya saja, mengutamakan yang duniawi saja. Yang diutamakan bukan hidup yang akan datang, tapi yang diutamakan hidup yang hari-hari saja. Saudaraku, padahal di sini Tuhan kita memberikan semuanya itu untuk hidup yang akan datang, itu lebih penting saudaraku ya. Bukan berarti hari ini nggak penting saudaraku, hari ini juga penting, tapi ketika kita bersekutu, kita berkumpul, ada yang lebih penting saudaraku. Jangan kita hanya memikirkan makan minum, sehingga saudaraku ya kadang-kadang dalam ibadah, aduh saya udah lapar, dalam ibadah aduh saya sudah haus saudaraku, sehingga kondisinya nggak baik, keadaannya nggak baik, atau bahkan membuat sesuatu yang nggak baik ya saudaraku, sehingga itu juga mempengaruhi kita nggak layak saudaraku ya, mempengaruhi kita nggak berkenan saudaraku. Karena apa? Orang kalau udah lapar atau udah haus secara dunia, udah kasak kusuk, udah ribut, atau bahkan juga sudah gelisah, nggak bisa tenang lagi, nggak bisa tunduk lagi akan firman Tuhan. Kenapa? Karena lebih memikirkan aduh perutnya udah perih, oh perutnya udah lapar. Padahal saudaraku, di dalam persekutuan kita, di dalam Tuhan kita saudaraku, supaya kita menyadari itu saudaraku ya, jangan kita memikirkan yang perut kita saja, jangan
Jangan yang kita pikirkan yang ada di dunia saja, supaya kita benar-benar mengutamakan saudaraku yang benar itu. Justru kalau saudaraku hidup kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saudaraku, kita mendapatkan yang lebih daripada apa yang kita rasakan. Kita mendapatkan apa yang lebih daripada yang kita pikirkan. Yang kita butuhkan duniawi ini sedikit, saudaraku, tapi ada yang kita butuhkan lebih besar lagi. Kalau kita sungguh di dalam Tuhan, tentu saudaraku akan mendapatkan yang lebih lagi ya. Saudaraku harus lihat di sini ya, saudaraku, bagaimana orang-orang yang benar-benar tidak mengutamakan di dalam pertemuannya itu, saudaraku. Ada perpecahan di sini kalau dibilang ya, saudaraku, kalau tadi saya katakan ya, saudaraku, di sini yang harus kita tahu ya, saya akan dari ayat 18 saya mulai lagi. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul ya sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ya, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tidak tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu dalam hal ini, aku tidak memuji? Kenapa, saudaraku? Di sini sifat-sifat yang kurang baik ya. Mungkin ada yang udah dulu-duluan mau makan, ada yang sampai mabuk makanan, tapi ada juga yang kelaparan. Jadi ini, saudaraku, di dalam perjamuan di sini maksudnya apa? Makan bersama, minum bersama. Nah, di dalam Yesus itu ada makan bersama, minum bersama, tetapi ini dikerjakan di dalam Yesus untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau mungkin kita bicara dunia, saudaraku ya, dunia ini seperti inilah, saudaraku. Siapa yang makan, siapa yang lapar, makan. Siapa yang haus, minum. Ya, jadi kejadian-kejadian yang seperti itu yang tidak tertib, saudaraku, yaitu, saudaraku, hanya sifatnya mementingkan diri sendiri, menurut keinginan sendiri. Padahal di dalam perjamuan ini Tuhan mau kita bersekutu, dan apa yang kita kerjakan sungguh, saudaraku, sehati sepikir bersama-sama. Di situ, saudaraku, kita bisa lihat bahwa kita boleh mendapatkan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya mendapatkan yang dunia ini. Jadi, saudaraku, yang mau dipuji di sini apanya, saudaraku? Siapa yang kuat? Di sini ada ujian. Tahan uji. Siapa yang tahan uji? Ya, contohnya gini, lapar bertahan, haus bertahan. Ya, mungkin, saudaraku, juga ada masalah, ada pertengkaran, percekcokan, tapi saudaraku tetap bertahan. Jadi saudaraku bisa menahan emosi, bisa menahan lapar dan haus untuk mendapatkan kebenaran. Bisa menguasai diri. Jadi untuk menerima perjamuan kudus, untuk menerima perjamuan di dalam Tuhan, kita harus bisa menguasai diri, saudaraku ya. Menguasai perut kita, menguasai nafsu kita. Jadi hawa nafsu dunia ini kita kuasai untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Maka itu kok, saudaraku ya, saya merasakan untuk hal-hal yang mungkin untuk ibadah saja, saudaraku, itu nggak mudah, saudaraku ya. Kita udah bersiap-siap, kita udah ini, tapi kita tidak sama-sama. Kadang-kadang yang satu mengutamakan apa, yang satu mengutamakan apa, yang satu mendahulukan apa, yang satu mendahulukan apa. Jadi itu pun, saudaraku, sudah mengganggu, sudah membuat kita nggak sepakat, nggak satu pikir. Padahal dalam perjamuan ini supaya, saudaraku, kita menguasai diri. Ya, saudaraku, menguasai diri, menguasai hawa nafsu, menguasai keinginan, menguasai, saudaraku ya, kemauan-kemauan kita sendiri, untuk kita makan bersama, untuk minum bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu apa, saudaraku? Dalam tubuh Yesus, dalam darah Yesus. Dan inilah, saudaraku, yang harus kita tahu ya, saudaraku. Jadi jangan nanti menjadi sesuatu yang nggak baik. Kenapa? Karena di situ, saudaraku, yang nggak tahan uji, saudaraku, itu bahaya. Kalau yang nggak bisa menahan emosi, nggak bisa menahan hawa nafsu, itu akhirnya nanti nggak tahan uji, saudaraku ya. Kalau nggak tahan uji untuk terima perjamuan, nggak menjadi yang baik, tetapi menjadi yang buruk. Jadi, saudaraku, perhatikan, karena ini perjamuan mana yang jadi baik, perjamuan mana yang jadi buruk, saudaraku, yaitu ketika kita mau menerima perjamuan itu, posisi kita memang nggak siap. Posisinya kita benar-benar memang nggak ada penguasaan diri, ya, nggak ada menguasai
hawa nafsunya nggak bisa dikuasai. Jadi sebelum saudaraku ya menerima, supaya saudaraku benar-benar bisa menahan diri, ya bisa menahan lapar, bisa menahan haus untuk terima kebenaran, bisa nahan emosi, bisa nahan saudaraku ya semua yang nggak baik. Ya saudaraku, kita tahan untuk menerima yang baik dari Tuhan. Ya, amin saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku mengurusin dunia, mementingkan dunia, pusing dengan dunia, ya saudaraku ribut dengan dunia, bertengkar karena dunia ini. Saudaraku, bersekutulah untuk menerima perjamuan kudus, bersekutulah untuk menerima yang kudus, bersekutulah untuk menerima darah Yesus, saudaraku, supaya kita tahu bahwa yang kita cari di dalam semua ini adalah kebaikan. Jadi kalau saudaraku bersekutu nggak baik, saudaraku, ya kuasai diri kita. Dalam persekutuan kita nggak baik, saudaraku, kuasai emosi kita. Kenapa? Karena kita dalam berkumpul di sini untuk menerima yang baik, ya, supaya kita layak di hadapan Tuhan dan kita bisa menerima tubuh dan darah Yesus. Karena di sini dikatakan ya saudaraku, lihat ya saudaraku, bukan untuk dipuji-puji secara dunia, dibilang baik, tetapi benar-benar supaya kita berkenan, kita sadar di hadapan Tuhan ya. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, ya. Jadi ini memperingati, justru saudaraku ya, menjadi peringatan. Jadi kenapa kita harus melakukannya? Jangan saudaraku seperti orang dunia, hanya sakralnya saja. Kebenarannya itu nomor satu saudaraku ya. Kebenarannya nomor satu, nomor dua juga harus sakral. Sakralnya di sini saudaraku, ya kita menganggap ini peringatan. Kalau ini peringatan berarti kita harus menghormati. Kita harus menghormati betul tentang ini semua saudaraku ya. Menghormati apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kita harus menghormati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku, kita jangan menganggap sepele saudaraku, sehingga kita dalam perjamuan, dalam pertemuan saudaraku ya, tidak menahan diri, tidak menahan hawa nafsu, hanya mementingkan kepentingan sendiri, ya, yang lapar terus makan, yang minum terus haus, ya, karena haus saudaraku langsung minum begitu saja, langsung makan begitu saja, ya, yang bertengkar ya bertengkar, yang ribut ya ribut saudaraku, dan itu saudaraku ya tidak mendatangkan kebaikan. Sementara yang kita cari untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk mendatangkan yang baik. Dalam perjamuan ini untuk mendatangkan yang baik, untuk menerima yang baik, seterusnya untuk yang baik. Ya, jadi kalau saudaraku sudah dasarnya nggak baik, ya saudaraku menerimanya nggak baik, jadinya juga nggak baik. Ya, bukan jadi berkat, jadi kutuk. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi, karena serakahnya tadi, karena semua yang dikerjakan dengan hawa nafsu. Kenapa saudaraku bertengkar? Hawa nafsu. Kenapa saudaraku lapar? Hawa nafsu. Ya, di situ Tuhan mengingatkan kita supaya kita dalam perjamuan ini saudaraku mendatangkan yang baik untuk hidup kita. Jadi kalau awalnya baik, dasarnya baik, nanti perjamuan itu akan menjadi yang baik buat hidup kita ke depannya. Ya, di sini supaya saudaraku belajar ya saudaraku, karena Tuhan mau kita tertib, Tuhan mau kita menghormati, karena ini peringatan, ya, ini peringatan. Jadi nggak boleh kita seperti orang yang nggak tahu aturan, ya. Ini kalau ngomong memperingati saudaraku, itu sakral saudaraku ya, tetapi sakral itu harus ada kebenarannya. Jangan sakral saja tetapi nggak benar hidup kita saudaraku. Kita dulu yang harus benar, lalu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sakral ya saudaraku, karena ini memperingati ya. Jadi memperingati kematian Tuhan Yesus ya, pengorbanan Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan ya akan aku ya saudaraku. Jadi ini peringatan. Jadi yang kita berbuat setiap saat saudaraku, setiap waktu ini menjadi peringatan ya, bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita, Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kita. Nah kalau kitanya main-main saudaraku, ya itu nggak terjadi apa-apa. Tuhan Yesus sampai mati melakukannya. Tuhan Yesus nggak makan, nggak minum di atas kayu salib saudaraku ya, nggak makan, nggak minum, bahkan diberikan cawan ya saudaraku, anggur yang asam.
Saudaraku, ingat, kalau bicara memperingati, artinya saudaraku jangan kita main-main. Kalau bicara memperingati, jangan saudaraku seenaknya, karena itu nggak berarti baik buat kita. Ya, nggak ada gunanya perjamuan itu kalau kitanya juga main-main. Ya, nggak berarti apa-apa, bahkan bisa mendatangkan hukuman, bisa mendatangkan yang nggak baik. Semuanya saudaraku, kalau kita benar-benar saudaraku bisa, maksud saya gini, bisa mengimani, bisa menikmati, merenungkan, maksud saya gitu ya saudaraku, dalam peringatan-peringatan tentang kematian Tuhan Yesus, saudaraku, kita harus benar-benar bisa merenungkan, saudaraku ya, kita harus benar-benar saudaraku ya, masuk di dalamnya yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mengimani dan apa yang kita kerjakan benar-benar mendatangkan yang baik, menjadikan yang baik ya saudaraku ya, untuk hidup kita yang akan datang. Jadi saudaraku harus memperhatikan yang kita perhatikan, jangan jasmani kita. Jadi dalam persekutuan itu saudaraku harus tahu, karena apa? Karena saudaraku, disitulah kebenaran itu yang harus digenapi. Jadi siapa yang benar, siapa yang menghormati, maksud saya gini, dari awal itu siapa yang sungguh-sungguh menahan diri, yang sungguh-sungguh menahan hawa nafsu untuk menerima kebenaran, untuk menerima yang dari Tuhan, untuk menerima yang benar, yang baik saudaraku dari Tuhan. Di situ saudaraku, kalau kita benar persiapan kita untuk terima perjamuan kudus, apa saudaraku? Kuasai dirimu, kuasai hawa nafsumu, kendalikan semua emosi, ya, lapar haus kendalikan. Kenapa? Untuk menerima yang lebih kekal lagi. Jadi nggak lapar lagi, nggak haus lagi. Tapi kok saudaraku mungkin makan pagi, siang nanti makan lagi. Tapi apa yang kita terima ini nggak akan haus, nggak akan lapar lagi. Untuk itu kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhannya, untuk menerima perjamuan saudaraku, saya percaya itu akan menjadikan kita baik. Jadi dalam persekutuan, dalam perjamuan ini yang kita utamakan untuk menerima yang baik. Bahkan untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki seluruhnya saudaraku ya. Dan jangan saudaraku melepaskan hawa nafsu, emosi, hawa nafsu, lapar, sehingga di situ terjadi perpecahan, terjadi keserakahan, terjadi yang gak baik. Kenapa? Di situ hanya ada hawa nafsu. Sementara waktu Yesus disalib, saudaraku, benar-benar gak makan, gak minum, ya, mengendalikannya itu benar-benar luar biasa. Mengendalikan dirinya bukan lagi saudaraku dengan lagi kekuatannya sendiri, tapi benar-benar Tuhan Yesus sudah sampai, yang saudaraku mungkin semua udah melihat ya saudaraku ya, semua udah mengerti saudaraku. Untuk itu kita harus lebih mengerti. Kalau kita udah ngerti penyaliban Tuhan Yesus, mari saudaraku, ketika kita menyambut ini memperingati, menyambut perjamuan adalah memperingati. Untuk itu saudaraku, kuasai dirimu, kuasai hawa nafsumu, ya, tenangkan untuk bisa menerima yang sakral, yang kudus dari Tuhan. Ya, jadi kalau saudaraku benar-benar di sini, ya saudaraku, karena itu menunjukkan peringatan-peringatan, maka itu saudaraku kebenarannya nomor 1, nomor 2 harus sakral, harus sungguh-sungguh menahan diri untuk kita hidup menerima yang baik dari Tuhan, ya. Jangan saudaraku dipermainkan, ya, atau saudaraku dianggap sepele, atau saudaraku mungkin tidak di dalam Tuhannya, tidak serius, sehingga apa yang dikerjakan hanya menjadi sia-sia, bahkan mendatangkan yang gak baik, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, perhatikan di sini. Kalau tadi mau mengingat atau memperingati, sekarang ini memberitakan, saudaraku. Jadi ketika kita perjamuan, ternyata itu sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus. Ya, memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Nah, saudaraku, menahan diri di sini, menerimanya di sini, bukan hanya sekedar sementara, tetapi untuk bisa kita bertahan. Menerima perjamuan di sini tubuh dan darah Yesus, supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan, bisa memberitakan kematian Tuhan Yesus, mulai dari kita menerima sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kita bertahan, kita kuat, kita tahan uji, saudaraku ya. Kenapa? Karena kebenarannya ada, sehingga ketika kita sudah menerima, saudaraku, kita bisa bertahan sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nah, kalau kita nggak sungguh-sungguh, saudaraku, nggak kuat, saudaraku ya, nggak kuat sampai Tuhan datang. Tujuan di sini Tuhan datang kapan, saudaraku? Ya, sampai Tuhan datang menjemput kita. Sampai Tuhan datang, ya pasti menjemput kita, saudaraku ya, nggak mungkin yang lain. Maka itu saudaraku, di sini kita ini harus sungguh-sungguh siap, harus menghormati, menghargai, menahan diri, menguasai emosi, menguasai hawa nafsu untuk menerimanya, supaya kita tahan uji, dan tahan uji itu membawa kita sampai selesai,
sampai Tuhan menjemput kita. Ya, jadi saudaraku benar-benar di sini supaya saudaraku mengerti ya akan perjamuan, akan kebenarannya di dalam perjamuan-perjamuan ya saudaraku ya. Dan saudaraku supaya benar-benar di sini dikatakan ya karena itu yang kita terima saudaraku ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah ini saudaraku, jadi kalau kita nggak layak, kita berdosa menerima perjamuan itu. Padahal harusnya perjamuan itu untuk menebus dosa kita. Perjamuan itu untuk melepaskan segala penderitaan kita. Tubuh dan darah Yesus untuk melepaskan semua apa yang terjadi dalam hidup kita, penderitaan, ya saudaraku, semua ya mau saudaraku ya benar-benar itu yang mau dilepaskan. Tetapi kalau kita nggak siap, kita nggak menghargai, kita nggak menghormati, dan kita nggak menguasai diri saudaraku, tentu itu nggak terjadi apa-apa. Bahkan terjadinya sebaliknya, yang harusnya tadinya jadinya yang tujuan yang baik, jadi nggak baik. Kenapa? Karena memang yang menerimanya nggak siap, yang menerimanya tidak mempersiapkan diri, tidak menahan diri, sehingga walaupun sudah minum perjamuan tetap sakit, walaupun sudah minum perjamuan tetap bertengkar, nggak damai, walaupun minum perjamuan juga tapi tetap ada hukuman-hukuman, ada penderitaan-penderitaan. Kenapa? Karena memperingatinya itu tidak sesuai ya, tidak benar saudaraku ya. Kenapa memperingatinya? Ya saudaraku, hanya sekedar minum biasa, makan biasa. Padahal saudaraku ingat, itu peringatan untuk kita benar-benar bertahan di dalam Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang lagi menjemput kita. Jadi kalau saudaraku menerimanya benar saudaraku, ya di sini pengorbanan itu benar-benar pure untuk menebus kita, ya, untuk benar-benar melepaskan kita dari maut, dari kutuk, ya. Dan perhatikan ya saudaraku, karena di sini karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi harus mengakui tubuh Tuhan, ya, harus mengakui tubuh Tuhan. Dan saudaraku juga perhatikan saudaraku ya, untuk mengakui memang nggak mudah. Makanya kalau mengakui saudaraku harus benar-benar memang kita menghadapi dalam segala hal, keadaan seperti apapun namanya mengakui. Berarti memang kita bertanggung jawab atas iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga keadaan-keadaan kita semua itu saudaraku benar-benar kita bawa kepada Tuhan untuk kita dibereskan, untuk kita disucikan, untuk kita dibenarkan lewat penebusannya, lewat tubuh dan darah Yesus Kristus. Maka itu kalau saudaraku mau diselesaikan, kalau saudaraku mau menerima yang baik, kalau saudaraku mau disempurnakan, disembuhkan, bahkan apapun yang kita mau harapkan hari ini, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kuasai hawa nafsu, kuasai diri, walaupun saudaraku haus, lapar, tahan. Walaupun saudaraku emosi seperti apa, tahan. Walaupun mungkin wah terjadi sesuatu yang nggak baik saudaraku, tahan. Kenapa? Karena menghormati, memperingati Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, memperingati. Ya saudaraku, tubuh dan darah Yesus sebagai apa? Ya, benar-benar kita akui. Ya, kita hormati, kita akui. Ya, bahwa itu untuk kita, itu diberikan untuk manusia. Jadi siapa yang benar-benar di dalam Tuhan, saudaraku perhatikan di sini ya, benar-benar supaya tidak mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi saudaraku, sebelum kita menerimanya saudaraku, kita uji diri kita, diujinya gimana? Banyak mungkin tantangan, tahan. Ya, banyak cobaan, tahan. Banyak yang buat kita emosi, tahan. Ya, banyak kita itu mau ibadah banyak loh saudaraku ya, tantangan-tantangan. Waduh, ini sudah harus makan, ini sudah harus minum. Waduh, ini bikin kesel, ini bikin jengkel, ini bikin emosi, ini bikin ya segala sesuatunya nggak baik. Saudaraku ingat, kalau saudaraku mengingat perjamuan hari ini, mengingat hari ini peringatan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus untuk menebus manusia, untuk membuat hidup kita lebih baik, saudaraku, kuasai, tahan, saudaraku. Kenapa? Karena kita mau memperingati ya hidup yang baru Tuhan memberikannya kepada kita. Justru Tuhan sedang menderita untuk kita. Jangan kita justru malah melepaskan
atau membuat dosa-dosa yang baru, melepaskan emosi, melepaskan hawa nafsu suka-suka, yang makan, yang mabuk ya, sampai mabuk, yang nggak makan, ini nggak tertib saudaraku. Tapi dalam pertemuan ini harus makan dan minum bersama, harus duduk bersama, harus mengucap syukur bersama. Tandanya kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tandanya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan di mana kita menerima untuk hidup yang akan datang. Jadi supaya kita menguji, di sini menguji apa saudaraku? Semua bisa terjadi, tapi tahan. Itu menguji diri sendiri. Jadi saudaraku, tahan semuanya itu. Ya, kita mengadakan ujian sendiri. Coba kuat apa enggak, bertahan apa enggak. Dan saya percaya siapa yang bertahan sampai menerima tubuh dan darah Yesus, mungkin enggak sampai besok mungkin ya, karena udah emosi. Tetapi minimal sampai menerima tubuh dan darah Yesus, emosi ditahan. Sampai menerima perjamuan kudus, saudaraku ya, lapar ditahan, semuanya ditahan. Saya percaya saudaraku, itu akan sangat lebih lagi menghormati Tuhan Yesus ya saudaraku ya. Dan kita benar-benar menerima sesuatu yang lebih baik, menerima sesuatu yang berguna. Bahkan saudaraku, bisa kita menerima yang benar-benar menjadikan hidup kita lebih-lebih lagi ya saudaraku. Karena di sini kalau ayat 30, saudaraku, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi saudaraku, di sini ingat saudaraku ya, kalau salah-salah malah membuat perjamuan itu kebalik, yang harusnya menyembuhkan, yang harusnya memulihkan, yang harusnya membuat hidup kita lebih baik, justru berbalik menjadi hukuman. Ya, untuk itu mari saudaraku kita memperhatikan setiap kita mengadakan perjamuan. Saudaraku, tahan minimal sampai selesai perjamuan. Saudaraku, kalau kita bisa, makanya kalau ada orang berpuasa untuk menahan apa? Menahan nafsu, menahan lapar, untuk menahan hawa nafsu, dan kita bisa layak di hadapan Tuhan, bisa menerima sesuatu yang baik. Jadi jangan cuma sakralnya, saudaraku, dasarnya kebenaran hidup kita. Jadi makanya ujilah, saudaraku, kalau dibilang di sini ya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, itu saudaraku ya. Jadi kalau kita menguji diri kita, hukuman gak menimpa kita. Jadi kita uji sendiri, kita tes sendiri, saudaraku, kuat ya, bertahan ya saudaraku. Kenapa? Supaya benar-benar kita bisa menerima yang baik dari Tuhan ya. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudaraku, di sini kalaupun kita udah benar, udah menahan diri, udah sungguh-sungguh, tetapi tetap ada ujian ya saudaraku, ada hukuman dari Tuhan. Itu artinya mendidik kita dalam kebenaran. Kalau yang dari Tuhan datangnya dan diizinkan Tuhan untuk kita yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, artinya saudaraku itu untuk menguji kita ya saudaraku, supaya kita benar-benar bisa nggak kita ya, maksudnya gini, untuk menerima dididik gitu ya saudaraku ya. Jadi bukan untuk menguji, tapi kita dididik saudaraku ya, supaya kita itu kalaupun ada hukuman hanya untuk mendidik kita, tapi kita tidak sama dengan orang dunia. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita udah beda, kita udah ditebus, kita udah menerima tubuh dan darah Yesus, sehingga ketika kalaupun ada hukuman, bukan karena kita berbuat dosa, tetapi karena kita dididik Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita mengerti, ya, supaya kita belajar, saudaraku ya. Kalaupun kita dapat hukuman bukan karena dosa, tapi kalau dapat hukuman karena kita dididik Tuhan, ya. Karena apa? Kalau masih dapat hukuman karena dosa, menerima perjamuan nggak layak, saudaraku ya. Tetapi kalau ada hukuman, ya, karena memang dididik Tuhan, saudaraku, terima perjamuan, tetap akan mengubah kita, tetap akan menjadi baik buat kita. Untuk itu saudaraku harus mempraktikkan. Untuk itu saudaraku harus benar-benar mengerti. Karena dari sini saudaraku kita bisa lihat ya, di mana siapa yang dihukum karena dosa. Ya, tentu penyalipan, pengorbanan Tuhan Yesus jadi nggak berlaku. Tetapi orang yang dihukum karena saudaraku ya udah bertobat, karena udah sungguh-sungguh saudaraku ya, itu tetap bisa kita dibebaskan. Jadi walaupun punya masalah gede, walaupun punya masalah seperti apapun, tetapi bukan karena dosa kita, percaya saudaraku, tubuh dan darah Yesus Kristus sudah diberikan untuk kita, untuk dibebaskan, lepaskan dari hukuman. Jadi saudaraku, berusahalah ya menguasai diri supaya perjamuan ini berarti berguna benar-benar bagi kita ya.
dan kita tidak menerima hukuman, tapi terima didikan. Ya, beda saudaraku ya. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, ya, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi saudaraku, di sini berkumpulnya kita, bersekutunya kita untuk menerima pembebasan, untuk menerima kelepasan, untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Maka itu supaya kita menyadari ya saudaraku, kalau kita yang mau hidup di dalam Tuhan, benar-benar saudaraku, hiduplah ya, hiduplah dengan cara-cara yang baik, hiduplah dengan sama-sama saudaraku ya, karena kebersamaan di sini saudaraku, kalau sama-sama menahan lapar artinya ya Tuhan Yesus juga nggak makan pada waktu itu saudaraku. Kalau sama-sama menahan haus, pada waktu itu Tuhan Yesus juga nggak minum saudaraku ya. Kalau sama-sama menahan hawa nafsu, emosi, marah, apakah Tuhan Yesus pada saat itu disakitin apa nggak marah saudaraku ya, dilukai apa nggak marah, apa nggak emosi secara daging, apa nggak sakit saudaraku. Itu luar biasa. Tuhan Yesus menahan sakit, menahan hawa nafsunya, tidak marah, tapi ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan itu saudaraku. Hawa nafsu marahnya Tuhan Yesus nggak ada pada waktu itu. Dia hanya tunduk saudaraku ya. Dia hanya ngikut saudaraku ya. Dia benar-benar tidak membalaskan itu ya. Dia tidak melakukan apa-apa kepada mereka yang tidak tahu. Jadi lihat saudaraku, kita belajar meresponi, mengerti penyaliban Tuhan Yesus pada waktu itu ya saudaraku, di mana Tuhan benar-benar tidak marah secara emosi ya. Dia hanya tunduk, diam saudaraku, dan tidak melakukan pembalasan apa-apa saudaraku ya. Benar-benar dia hanya mengikuti apa kata Bapaknya, hanya mengikuti apa kata nas firman Tuhan ya saudaraku, hanya mengikuti apa yang sudah tertulis saudaraku ya, dan dikerjakan dengan luar biasa. Untuk itu setiap kita yang akan menerima perjamuan kudus, perhatikan itu semuanya. Perhatikan itu semua, camkan itu semuanya. Bagaimana cara menerima itu semuanya? Saudaraku, benar-benar kuasailah hawa nafsu itu, kuasailah emosi itu, kuasai semua yang membuat kita jadi tidak tertib hidup, kuasai ya saudaraku. Yang membuat kita jadi nggak baik dalam perjamuan, kuasai semuanya saudaraku ya. Untuk kita bisa bertahan ya, tahan uji sampai bisa menerima perjamuan itu dengan benar. Ya, tahan saudaraku ya, ujilah dirimu sendiri, ujilah kita masing-masing supaya kita mengerti apa sih kehendak dan rencana Tuhan buat hidup kita, dan siapa yang bisa menerima dengan benar tentu akan menerima semuanya itu juga dengan baik. Dan kalau saudaraku percaya akan semuanya itu saudaraku ya, Tuhan bekerjanya sempurna. Kenapa? Karena saudaraku menerima sempurna dengan dasar yang benar dan mengikuti dengan benar, melakukannya dengan benar, sehingga apa yang dikerjakannya itu, perjamuan di dalam perjamuan itu benar-benar mendatangkan kebaikan, mendatangkan kelepasan, mendatangkan hidup yang baru, mendatangkan pemulihan, kesembuhan, tidak mendatangkan hukuman. Kenapa? Karena ketika kita menerima tapi posisi masih dosa, saudaraku, mendatangkan hukuman. Maka itu untuk menerimanya saudaraku, jangan berbuat dosa. Untuk menerimanya jangan berbuat yang nggak baik. Kenapa? Karena apa yang kita harusnya terima itu melepaskan jadi belenggu, ya, jadi hukuman. Dan perhatikan ya saudaraku, dari ayat pertama tadi, supaya saudaraku benar-benar ya saudaraku, dengan dasar yang benar di dalam pertemuan kita untuk menuju yang baik, untuk menerima yang baik. Untuk itu utamakan, kuasai dirimu, kuasai hawa nafsumu, kuasai apa yang kau mau. Mungkin pada saat-saat yang sudah kepepet saudaraku, tahan. Kenapa? Karena kita ingat Tuhan Yesus pada waktu disiksa, Tuhan Yesus waktu menderita, dia menahan emosi, dia menahan hawa nafsu, lapar dan haus nggak dipikirkan lagi, marahnya nggak ada lagi, benar-benar hanya tunduk dan menerima semua yang harus dia jalankan. Begitu juga kita yang tinggal menerima saudaraku,
harusnya kita lebih baik lagi. Ya, harusnya kita lebih bisa bertahan, lebih bisa menahan lagi ya saudaraku, lebih bisa mengaku dosa lebih lagi, bisa lebih bertobat lebih lagi, sehingga waktu menerima perjamuan itu menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang sakral, yang akan membuat hidupnya lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku bisa paham ya. Kalau saudaraku mengerti, saudaraku benar-benar kerjakan dengan benar, karena apa yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Yesus. Jadi janganlah sedang berdosa, tapi ujilah dirimu dan akuilah saudaraku ya, semuanya dan semua hawa nafsu yang membuat buta, hawa nafsu yang membuat saudaraku juga nggak tenang, hawa nafsu yang membuat saudaraku nggak bisa nahan diri, saudaraku itu lepaskan semua sampai saudaraku benar-benar bisa menerima yang baik dari Tuhan ya. Untuk itu mari saudaraku kita sama-sama ya, sebentar lagi kita terima perjamuan. Saudaraku jangan lupa tes dulu, uji dulu, dan mengaku dulu apa yang saudaraku ya salah di hadapan Tuhan. Mungkin saudaraku sudah dari pagi nggak baik, bertengkar, atau bahkan nggak bisa menguasai hawa nafsu, nggak bisa menguasai diri. Saudaraku perhatikan ya, supaya benar-benar saudaraku layak di hadapan Tuhan dan menerima yang sebenarnya ya saudaraku, yang sesuai dengan firman Tuhan ya saudaraku. Kita masuk ya saudaraku perjamuan kita, dan saudaraku lihat di sini, karena benar-benar supaya saudaraku tidak haus, tidak lapar lagi. Kalau dari Yohanes 6 saudaraku, maksudnya supaya kita menerima yang kekal, saudaraku, makan yang kekal, minum yang kekal saudaraku ya. Jadi benar-benar roti yang turun dari sorga. Jangan saudaraku hanya makan dunia, nasi dunia, tapi yang dari sorga itu yang membuat hidup kita lebih baik, yang membuat kita hidup kekal, dan akan kebutuhan kita, bahkan apapun yang kita butuhkan, gak akan kekurangan lagi ya. Karena di situ dikatakan ya, dari Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku, di sini kita datang kepada Tuhan ternyata, dan kita menerima tubuhnya, kita menerima darahnya. Di situ saudaraku kita tidak mengalami yang seperti orang dunia alami, yaitu kelaparan, kehausan, itu nggak terjadi. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Yaitu orang-orang yang bisa menahan diri, orang-orang yang bisa menguasai diri, menguasai hawa nafsu, dan mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, saudaraku, sungguh-sungguh di sini ya. Jadi firman-Nya supaya benar-benar tinggal di dalam hati kita semua. Firman-Nya sungguh ada di dalam kita semua, dan saudaraku benar menerimanya ya saudaraku ya, tidak salah, tapi benar-benar benar sesuai dengan firman Tuhan yang membuat hidup kita benar-benar menjadi kekal, menjadi baik, menjadi benar, dan semua hukuman itu sesuai dengan firman Tuhan ditanggung semua Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk itu mari saudaraku yang bersama-sama siang hari ini kita responi firman Tuhan. Yang harus kita persiapkan apa saudaraku ya? Ya, benar-benar kuasai hawa nafsumu, kuasai nafsumu, kuasai emosimu, kuasai semuanya, dan akuilah dosamu untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, supaya kita menerima yang baru, menerima yang kekal. Karena itulah perjanjian yang baru kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menerima tubuhnya, darahnya, artinya untuk bisa dibebaskan. Untuk itu mari ya saudaraku ya, kita satukan hati kita ya, kita benar-benar kita minta Tuhan supaya firman-Nya ini benar-benar tinggal di dalam hati kita semuanya. Kita sebentar kita doakan lebih dulu. Ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mau memberikan hidupnya, tubuhnya, darahnya bagi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan kami bisa renungkan, kami bisa menguasai diri, menguasai hawa nafsu, menguasai semua ya Tuhan Yesus, untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengakui kesalahan dosa kami mengakui apapun ya Tuhan yang kami kerjakan. Mungkin kami termasuk orang yang nggak bisa menguasai diri, termasuk orang yang tidak menguasai hawa nafsu, mungkin mementingkan kebutuhan sesaat, mementingkan yang nggak baik, sehingga ada pertengkaran, ada percekcokan, ada yang dulu-duluan makan, atau apapun Tuhan Yesus yang gak tertib di hadapan-Mu. Mari ya Tuhan Yesus, kami minta Engkau menjamah pribadi dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami Tuhan, dan biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, untuk kami bisa menerima yang lebih lagi, untuk kami bisa menerima yang benar, untuk bisa menerima yang kudus, untuk bisa menerima yang suci, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa menerima perjamuan ini dengan benar. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mempersiapkan dan kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, hawa nafsu kami Tuhan Yesus, semua yang membuat kami gak berkenan di hadapan-Mu, gak layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi baru, dilahirkan kembali untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari saudaraku kita
ambil roti kita, saudaraku ya, kita sama-sama kita menerima tubuh Yesus. Ya saudaraku, benar-benar ya, di sini dikatakan barang siapa makan dagingku ya dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudaraku, ingat saudaraku, siapa yang makan ini, makan roti, makan tubuh Yesus, saudaraku ya, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan itu benar-benar makanan. Tujuannya maksudnya apa? Makanan yang kekal itu yang makanan yang sebenar-benarnya. Kalau makan nasi, makan dunia, itu belum makanan yang benar. Tapi makanan yang benar adalah tubuh Yesus yang sudah diserahkan buat kita semua yang percaya untuk bisa hidup kekal, hidup yang baru, dan hidup di dalam Tuhan, yaitu ya, akulah roti yang hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Untuk itu mari saudaraku ya, kita sama-sama, karena inilah yang kita terima, yaitu dari Tuhan, kita mengakui bahwa ini sungguh-sungguh tubuh Yesus yang akan memberikan hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup yang disembuhkan, hidup yang dipulihkan. Mari saudaraku, kita angkat bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami saat speaker, kami bersama-sama, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mengangkat roti ini Tuhan sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus, akan penyaliban Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan kami hidup baru, yang menjadikan kami hidup kudus, yang menjadikan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadikan kami bertobat, yang menjadikan kami selamat. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang mengangkat roti ini Tuhan dan percaya kepadamu, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, layak menerima pengampunan, layak menerima berkat, layak menerima kesembuhan, layak menerima hidup yang baru. Dalam nama Bapa, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang benar-benar makanan, yaitu roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Dan siapa yang memakannya dengan sungguh-sungguh, inilah tubuh Yesus Kristus, menjadikan yang baru, yang kekal, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama memakannya. Inilah tubuh Yesus Kristus sebagai peringatan akan kematiannya untuk menebus dosa kita semua, untuk mengubah hidup kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya apa yang Kau sudah berikan tidak akan menjadi sia-sia. Karena kami percaya kepadamu, kami mendengarkan firman-Mu, mengenal Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, lewat pengampunan kami, pengakuan kami, biarlah Tuhan tubuh-Mu, roti ini Tuhan, benar-benar menghapuskan semua, menyempurnakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita juga angkat air perjamuan kita. Kita satukan hati kita. Ya, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan yang benar-benar minuman, benar-benar makanan. Untuk itu biarlah Tuhan, setiap kami yang mengangkat cawan, mengangkat air yang diubah, percayai sudah menjadi darah Yesus Kristus. Mari Tuhan, ini sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus, menjadi perjanjian baru yang kekal, yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup yang selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah benar-benar minuman, dan inilah darah Yesus Kristus. Setiap yang meminumnya benar-benar menerima yang baru, yang kekal, yang benar-benar dibaharui, diubahkan, sehingga untuk menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan untuk hidup yang dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Yesus, inilah yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu benar-benar minuman, yaitu darah Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita minum. Saudaraku, kita sama-sama, saudaraku, dengan beriman, dengan sungguh-sungguh, mari saudaraku kita angkat, saudaraku, tangan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, supaya setiap
langkah kami, setiap hidup kami, kami selalu mengingat kematian, selalu mengingat penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakan bagi kami semuanya. Untuk itu ya Tuhan, supaya kami selalu sadar akan dosa-dosa kami, supaya kami selalu sadar akan hawa nafsu kami ya Tuhan Yesus, emosi kami, supaya kami lebih mengendalikan diri, supaya kami lebih rendah hati, lebih bertobat, lebih menguasai diri Tuhan, sehingga kami selalu layak di hadapan-Mu, karena Engkau sudah meteraikan firman-Mu di dalam kami dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Untuk itu setiap yang sudah menerima siang hari ini, mari ya Bapa, sempurnakan tubuh jiwa rohnya, sempurnakan hidupnya, sempurnakan rumah tangga, bahkan sempurnakan Tuhan Yesus apapun yang mereka kerjakan, sempurnakan apapun yang mereka imani ya Tuhan Yesus. Kalau mereka, oh Tuhan Yesus, berumah tangga, berkati rumah tangga, kalau mereka membutuhkan segala sesuatu dengan tubuh-Mu, sempurnakan tubuh mereka, sempurnakan hidup mereka dengan keturunan, sempurnakan mereka dengan jodoh mereka, sempurnakan mereka dengan berkat-berkat rumah tangga, sempurnakan dengan damai sejahtera, sempurnakan dengan sukacita, sempurnakan dengan berbahagia, sempurnakanlah ya Tuhan Yesus dengan kesembuhan, pemulihan, sempurnakan ya Tuhan seperti yang Kau kehendaki, karena Kau mau mati bagi kami, karena Kau mau menyerahkan tubuh dan darah-Mu bagi kami, supaya kami sempurna, supaya kami menjadi sembuh, supaya kami lepas dari hukuman maut, supaya kami lepas dari hukuman segala penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, biarkan siang hari ini siapapun yang menerima, Tuhan turun tangan, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan Kau menjamah, Kau memberkati mereka semuanya. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah perjamuan ini ya Tuhan, supaya benar-benar menjadi tubuh dan darah kami ya Tuhan, karena kami sudah bersekutu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah Tuhan perjamuan ini menjadi tubuh kami, menjadi darah kami, dan kami benar-benar sudah bersekutu di dalam nama Tuhan Kristus. Untuk itu biarlah Tuhan kami semua bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jawaban bagi kami, Engkau yang menjadikan sempurna bagi kami apapun yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan ada tubuh dan darah Kristus, dengan kami menerima, dengan kami mengaku dosa, artinya kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Untuk itu apapun yang kami serukan, kami doakan, kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya bahwa hidup kita sudah diubah, sudah dibaharui dengan iman kita kepada Yesus, dengan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, kita terus bertahan supaya kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.